sebentar lagi kan UBL ini apa uang PPL. Maunya sih kayak nggak minta sama orang tua gitu, kayak pengen mandiri, kayak pengen ngasih orang tua. Jadi Oh, udah mulai ya videonya? Halo everyone, kembali lagi bersama saya Firial Zarotunofida dalam video praktek konseling kelompok chapter salah. Yap, sesuai judulnya yaitu video praktek konseling kelompok chapter 2. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu video praktek konseling kelompok chapter 1. Kalau dalam video yang pertama, anggota kelompoknya adalah mahasiswa dari jurusan PKPI sendiri. Nah, dalam video chapter 2 ini, anggota kelompoknya adalah mahasiswa dari luar jurusan PKPI. Dan ini adalah video terakhir dari tugas praktek konseling kelompok. So, gimana videonya dan dari jurusan apa saja ya kira-kira anggota kelompoknya? Simak video yang berikut ini. Bye-bye! Sebenarnya bisa kita mulai ya? Bisa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru pulang kuliah. Capek ya? Oh, pantesan kayaknya kelihatan banget mukanya lesu. Nurul tadi habis dari mana? Dari kampus. Dari kampus. Habis kuliah juga ya? Iya. Habis kuliah. Tiara dari mana? Tidur. Oh, habis tidur di kosan. Iya, karena pulang kuliahnya siang. Oh, Jadi ada waktu istirahat. Jadi langsung pulang ke kosan istirahat ya. Kalau Nisa dari mana? Sama ke kosan temen juga dari Dari kosan. Oke. Kalau gitu, karena teman-teman di sini juga baru saja selesai kuliah, berarti langsung ke sini ya ini ya. Iya. Ada tadi Tiara sama Nisa yang dari kosan ya di sini. Mungkin karena kita dari jurusan yang berbeda ya, ada pepatah yang bilang katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang. Benar? Benar. Jadi untuk kita lebih mengakrabkan diri dan kita bisa menambah relasi pertemanan, alangkah baiknya kalau kita perkenalan terlebih dahulu. Jadi nanti waktu perkenalan ini kalian bisa sebutkan nama, habis itu jurusan, habis itu semester ya, sama alamat rumah. Saya, contohnya dari saya dulu pertama, nama saya Firial Zarotunofida dari jurusan BKPI atau kepanjangannya Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 4 dan alamat rumah saya dari Rawajib, gitu ya. Oke, dimulai dari sebelah kanan saya Nurul. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 4 dan alamatnya dari Pringsewu. Dari Pringsewu. Oke. Nah, sambil perkenalan ini nanti kalau misalkan Kak Nurul abis nyebutin nama, sekalian nama panggilannya ya. Berarti dipanggilnya siapa tadi? Nurul. Nah, setelah menyebutkan nama panggilan nanti kita bisa langsung ngomong Hai Kak Nurul gitu ya. Oke, coba langsung aja lanjut aja biar mempersingkat waktu ke ini sebelahnya. Nama saya Nisha Cinta Kirana, biasanya dipanggil Ica, dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4, asalku dari Tarakan Lampung Selatan. Panggilnya Ica. Hai Ica. Oke, lanjut ke sebelahnya ya. Nama saya Syuka Mutiara Kolbi, sama kayak Nurul, saya dari Pendidikan Bahasa Inggris semester 4. Alamatnya dari Wanipan Algamas. Hai Kak Tiara. Oh iya. Tiara ya. Iya. Oh, bentar, kalau boleh tahu kan sama-sama dari jurusan ini ya, PBI ya, Fisika PBI. Itu pernah dari kelas yang sama? Enggak, Oh, beda. Kalau aku beda. Oh, beda kelas. Oke, lanjut ke ini paling akhir ya. Kalau boleh sebutkan nama, jurusan. Kenalin, nama saya Khairul Nisa, panggilannya Nisa, dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4. Semester 4. Alamat rumahnya? Alamatnya di ini, Suara Mudah-Mudahan. Oh, Pesawara. Hai, ini panggilnya? Panggilnya Nisa. Oke, hai Nisa.
Dari kelas yang sama PGMI? Iya sama. Kelas apa kalau boleh tahu? Kelas Kelas. Banyak ya anak PGMI ya? Iya. Oke, sekarang kan kita udah saling kenal ya teman-teman. Ada yang dari jurusan PBI, ada yang dari jurusan PGMI. Nah, tapi kan sebelum kita memulai suatu kegiatan itu kan biasanya kita berdoa ya supaya diberi kelancaran selama kegiatan. Dari anggota kelompok ini, adakah yang ingin memimpin doa? Kayaknya. Oke, silakan Kak Tiara. Baiklah, sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Tiara karena sudah memimpin doa. Nah, ngomong-ngomong teman-teman di sini udah pada tahu belum tentang konseling kelompok? Belum. Belum pernah ikut konseling kelompok juga mungkin? Belum pernah ya? Belum pernah. Oke, karena di sini pada baru pertama ya dan juga belum pernah mengikuti sesi konseling. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu adalah konseling dalam format kelompok dan yang menjadi bahasannya adalah masalah dari pribadi masing-masing anggota kelompok. Masalah tersebut itu bisa mengenai pribadi kalian, masalah sosial, masalah karir ataupun belajar. Nah, tujuan dari konseling kelompok itu adalah untuk membantu kita mencari jalan keluar tentang masalah yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok gitu. Jadi di sini kita bisa sharing mengenai masalah kita ataupun nanti kita bisa memberikan masukan kita untuk anggota yang masalahnya kita bahas di situ. Jadi selain itu juga dalam konseling kelompok ini kita juga bisa melatih public speaking kita ya, melatih berbicara di depan umum ataupun orang yang tidak dikenal ya kan. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah masalah yang kita bahas di sini itu nggak boleh kita sebarluaskan ke orang lain selain kita gitu. Nah, jadi masalah yang dibahas itu adalah masalah yang menurut teman-teman itu sangat mengganggu aktivitas kalian gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai konseling kelompok, tujuannya atau apapun itu? Nggak ada ya. Oke, dan nanti kalau misalkan kalian ingin memberikan saran atau ingin bertanya, itu diharapkan mengacungkan tangan terlebih dahulu. Baru nanti dipersilakan, baru habis itu kita mengutarakan ya pendapat kita atau saran kita. Bagaimana? Setuju? Setuju. Nah, sebelum kita mulai cerita atau sebelum kita masuk ke masalah pribadi ini, bagaimana kalau kita main dulu permainan biar kita lebih enjoy? Nggak usah deh. Iya, udah pada capek ya. Iya, capek. Iya, karena udah sore juga ya. Oke, kalau gitu kita langsung ke tahap inti aja. Tapi sebelumnya kita buat kesepakatan dulu untuk waktunya ini kita mau sampai jam berapa atau durasi kita akan memakan waktu berapa lama? Setengah jam aja kayaknya, Mbak. Setengah jam aja ya? Guru sore juga udah mau pulang. Oke, kalau gitu setengah jam aja, 30 menit berarti ya. Ya, kalau gitu konseling kelompok kita ini akan memakan waktu selama 30 sampai mungkin 45 menit. Namun sebelum itu kita bisa baca janji dulu ya. Untuk itu silakan mengangkat tangannya seperti ini. Silakan angkat tangan seperti ini. Oke, nanti saya akan mengucapkan ikrar janji. Nanti setelah saya, jadi nanti kalian akan ikuti perkataan saya ya. Oke. Ikrar janji. Saya berjanji akan merahasiakan semua data atau informasi dari sesi kelompok ini dan tidak akan membeberkannya kepada orang lain. Oke, silakan ditemukan tangannya. Kita barusan saja membaca ikrar janji konseling kelompok dan akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Namun semuanya kita ulas dulu sedikit lagi tentang konseling kelompok. Jadi ada yang masih bingung nggak tentang konseling kelompok dan cara penyampaian pendapatnya?
Sudah paham Mbak, langsung. Sudah paham. Oke, kalau gitu kita mulai aja langsung dari sebelah. Siapa yang mau ceritakan dulu? Siapa yang mau ceritakan dulu? Saya. Oke, silakan Kak Tiara, teman-teman silakan didengarkan ya. Jadi saya itu kadang suka bikin janji, tapi sering lupa dengan janji itu sendiri. Misalkan kayak buat janji buat ngerjain tugas kelompok. Ya. Nah, ketika hari H, saya lupa dengan janjinya. Nah, itu juga saya itu ikut organisasi kan. Jadi bingung kadang mau bagi waktu buat ngembangin janji kayak tadi, tapi juga buat organisasi. Gitu. Oke. Jadi dari penjelasannya Tiara ini ada 2 masalah ya. Sering lupa karena buat janji ke orang lain, sama bingung buat ngatur waktu antara ke tugas atau organisasi gitu ya. Kira-kira kalau dari 2 permasalahan itu mana yang lebih mendesak, mana yang lebih ingin segera diselesaikan? Yang mengatur waktu untuk organisasi, kuliah, atau menepati janji ke orang lain saja. Oke, jadi kita bisa simpulkan ya tadi dari permasalahannya Tiara itu, Tiara ingin bisa mengatur waktu yang tepat untuk organisasi maupun kuliah. Jadi yang lebih ingin segera diselesaikan ya. Oke. Selanjutnya siapa yang mau menjelaskan masalahnya? Bisa. Oke, silakan Nisa. Kalau dari teman-teman sih masalahnya sebenarnya berkaitan dengan ekonomi. Sebentar lagi kan uber ini apa uang PPL, maunya sih kayak nggak minta sama orang tua gitu, kayak pengen mandiri, kayak pengen ngasih orang tua, tapi masih apa ya, masih kayak minta gitu sih. Paling itu doang sih. Oke, jadi masalah Nisa ini ingin membiayai hidup sendiri ya, karena sebenarnya udah pengen gak minta dari orang tua ya kan, karena mungkin ngerasa kita udah besar juga ya sebenarnya. Sehingga jadi pengennya tuh nggak pengen minta lagi ke orang tua. Jadi karena masalah pokoknya ini adalah masalah ekonomi, betul ya? Betul. Selanjutnya siapa yang lagi? Oke, silakan Ica. Jadi ceritanya saya punya sahabat di kos. Nah, dia tuh mau ngajak saya pindah kos. Iya. Tapi ibu kosnya ini baik banget Kak, baik banget dan minta saya untuk tetap di kos itu. Saya bingung Kak, saya mau ikut teman saya pindah kos atau saya ingin tetap di kos lama. Oke. Itu sih Kak, masalahnya. Jadi kalau Ica ini karena bingung ya, Iya. bingung mau tetap di kos yang lama atau ikut ke kosan yang baru sama-sama temennya. Oke, selanjutnya terakhir. Oke, silakan Nurul. Sebenarnya permasalahan saya sih di manajemen waktu ya Mbak ya. Saya belum bisa untuk mengatur waktu untuk mendapatkan tugas-tugas dan mengerjakan tugas. Saya itu pernah ikut organisasi, malah keteteran. Akhirnya saya coba untuk keluar, tapi sama aja sih masih tetap keteteran aja, belum bisa bagi waktunya. Oke, jadi masalahnya Nurul ini karena belum bisa memanage waktu dengan baik ya. Nah, tadi kan udah kita dengerin tuh masalah dari masing-masing anggota kelompok. Jadi dalam sesi konseling kelompok itu kan di mana masalah yang membutuhkan pemecahan paling cepat ya, yang harus segera kita selesaikan, itu yang harus kita bahas dalam konseling kelompok. Nah, jadi nanti di sini kita akan voting kira-kira dari 4 masalah yang sudah dibicarakan dari teman-teman sekalian, mana masalah yang akan kita bahas terlebih dahulu gitu ya. Kalau gitu, yang pertama saya mau minta pendapat dari kalian, kira-kira masalah siapa yang akan segera kita selesaikan? Masalah saja Mbak. Tidak bisa manajemen waktu. Soalnya kalau tidak segera diselesaikan, tugasnya akan semakin banyak. Oke, kalau saran dari yang lain, pendapat dari yang lain gimana? Ada pendapat yang lain? Oh, cukup Mbak. Berarti kita akan menyelesaikan masalah Nurul. Iya. Oke, kalau gitu karena di sini tadi ada pendapat bahwasanya masalah Nurul yang akan kita selesaikan pertama. Gimana Nurul? Apakah mau diselesaikan pertama?
Boleh, masalahnya? Diselesaikan aja. Oke, maka masalah Nurul akan kita bahas ya dalam konseling kelompok kita kali ini. Kalau begitu bisa diceritakan lebih detail nggak tentang masalahmu tadi? Jadi saya kan mahasiswa dari bahasa Inggris, jadi saya itu masih belum bisa untuk ngatur bikin proposal, terus nyari-nyari jurnal, terus masih penelitian yang lainnya. Tapi saya itu setiap mau ngerjain apa itu pasti ke distract untuk nonton film, dengerin lagu segala macem. Jadi masih bingung sih untuk itunya. Akhirnya tugasnya nggak jadi dikerjain, kalau jadinya molor akhirnya ya itu tumpuk. Jadi masalah Nurul di sini karena ke distract itu juga ya, jadi kayak menunda-nunda waktu akhirnya, menunda-nunda tugas, mengerjakan tugas maksudnya ya. Nah, jadi di sini teman-teman yang lain itu boleh tanya tentang penyebabnya Nurul tadi atau apa usaha yang udah dilakukan Nurul mengenai masalah yang dia alami. Nah, nanti sebelum mau bertanya atau ingin memberikan saran, jangan lupa tadi bahwa peraturan kita yang pertama kalau kita ingin mengungkapkan saran atau bertanya kita harus mengacungkan tangan dulu ya. Baru nanti setelah dipersilakan baru boleh mengungkapkan pertanyaan dan sarannya. Kalau gitu saya mau nanya dulu ke Nurul, frekuensi antara membuat tugas sama main-main itu harusnya lebih mendominasi yang mana? Niatnya mau buka laptop, mau nyari jurnal, tapi kalau bukanya TikTok. Oh, gitu. Gimana ya? Buka TikTok, buka YouTube keterusan ya. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya tentang masalahnya Nurul? Bisa? Ya, coba silakan Nisa. Sebelumnya udah kayak pernah berjadwal gitu biar Udah pernah bikin biasa dipakai note itu ditempel. Nggak ngaruh sih. Nggak ngaruh. Tetap ya masih bisa. Emang lebih candu ya kalau menggunakan scroll TikTok dan nonton YouTube itu ya. Oke. Pernah mendengarkan masukan dari orang lain? Cuman ya kayaknya sama aja ya. Nggak membantu juga ya. Gak apa-apa. Berapa persen ingin membawa kebiasaan? 80% sih dari yang 50% nambah 30%. Jadi sekarang udah ada 80% rasa ingin mengubah kebiasaan itu ya. Dulunya 50. Iya, Dan nambah 20 apa? lagi lah ya. Makanya sekarang ikut konseling ya. Oke, untuk membantu penyelesaian masalahnya. pernah kayak buat perjanjian sama diri sendiri gitu nggak? Kayak kalau misalkan tugasnya udah selesai nanti pengen nonton apa gitu film sampai puasnya gitu. Belum pernah sih kalau itu. Kalau enggak sendiri menghapus file-file yang biasanya sering mengganggu aktivitas kembali dalam mengerjakan tugas seperti file yang di film terbaru, musik dan lain-lainnya. Belum pernah, nggak berani. Nah, Nanti nggak bisa nonton. jadi tetap aja kayak ya mau ngapus juga sayang gitu Iya, ya. benar. Oke, sekarang kan teman-teman udah nanya nih ke Nurul. Sekarang waktunya kita memberikan saran. Jadi kalau teman-teman ada yang bisa memberikan saran, saya persilakan coba. Mungkin kalau saran dari bisa ini buat Nurul kayak bisa mulai ngatur jadwalnya gitu kan untuk mengerjakan tugas gitu kayak gitu. Dari manage sendiri ya. Iya. Kalau diberi masukan sama orang lain jangan dicuekin aja. Nah, itu tadi mungkin Nurul bisa diterima masukannya terus kayak mulai buat perubahan-perubahan mengikuti saran tadi. Ada lagi? Sama kayak yang lain, coba membuat jadwal kapan mau main dan kapan membuat tugas. Oke. Nah, gitu tadi saran dari teman. Apa ada lagi yang mau ngasih saran? Itu aja ya. Oke. Nah, jadi coba sekarang Nurul mungkin bisa menyimpulkan saran dari teman-teman tadi. Ya mungkin bikin jadwal untuk lebih cepat belajarnya, terus nggak nutup
bikin kerja untuk ngerjain tugas dulu sampai selesai baru saya nonton. Terus kayak yang tugas kayak film-film atau segala macam yang belum nggak penting dimasukin ke recycle bin. Oke, dihapus ya biar nggak terdistrak gitu. Oke, bagus sekali kesimpulan dari Nurul. Saya yakin kalau Nurul bisa tadi mempraktekkan saran-saran dari teman-teman untuk solusi dari permasalahan, yaitu manajemen waktu dengan baik supaya masalahnya bisa teratasi. Semoga berhasil ya. Nah, nanti setelah sesi konseling kelompok ini berakhir, mungkin nanti Nurul bisa melanjutkan sesi konseling dengan saya secara individu. Karena nanti saya akan memberikan salah satu teknik mengenai cara memanajemen waktu, yaitu dengan kontrak perilaku. Nanti kita akan membuat semacam kontrak yang harus dilakukan oleh Nurul, berisi tentang waktu mengerjakan tugas dan waktu main, serta jangka waktu kapan kontrak perilaku itu selesai. Nah, selain itu nanti kalau misalkan Nurul melanggar kontrak tersebut, maka harus ada sanksi terhadap apa yang dibuat sendiri oleh Nurul. Dan kalau misalkan Nurul berhasil melakukan kontrak itu, maka nanti juga Nurul mendapat hadiah sesuai keinginan Nurul. Jadi saat kita membuat kontrak perilaku tersebut harus ada saksi yang akan melihat dan mengingatkan Nurul tentang perjanjian di dalam kontrak perilaku tersebut nanti ya. Nah, untuk teman-teman yang tadi masalahnya belum sempat kita bahas, mungkin kapan-kapan kita bisa membuat sesi konseling kelompok lagi, atau yang ingin lebih tertutup bisa melanjutkan dengan konseling individu bersama saya ya. Nah, sekarang gimana perasaan Nurul setelah melakukan sesi konseling ini? Alhamdulillah sedikit lega ya, masalahnya udah teratasi dan mungkin nanti saya akan coba mengaplikasikan dari saran teman-teman sekalian. Oke. Kalau dari teman-teman yang lain setelah mengikuti sesi konseling kelompok ini, bagaimana kesan-kesan atau perasaannya? Melegakan sih. Lega ya. Terus juga kita bisa belajar mengungkapkan pendapat, kita juga bisa menambah teman-teman, kan ya, menambah relasi pertemanan. Nah, nggak kerasa udah mungkin udah 30 menitan lewat ini kayaknya ya. Sudah hampir itu, udah mau jam 5:30 ini malah ya. Sesuai dengan kesepakatan kita bahwa konseling ini akan berjalan selama 30-40 menit. Karena ini sudah lebih dari waktu yang kita sepakati, maka lebih baik kita akhiri saja pertemuannya sampai di sini. Karena kita awali dengan berdoa, maka lebih baik kita akhiri juga dengan berdoa. Dari kalian ada yang bisa memimpin doa di akhir ini selain Kak Tiara, karena Tiara tadi udah di awal. Saya Oke, boleh Ica? mari kita tutup majelis kelompok ini dengan berdoa. Kita mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ica karena sudah mau memimpin doa, dan terima kasih juga kepada teman-teman karena sudah bersedia datang ya, walau capek, lesu ya. Harapannya tidak kapok ya untuk mengikuti sesi konseling ini ya, dan bersedia untuk datang lagi entah itu dalam konseling kelompok atau konseling individu bersama saya. Kalau begitu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Terima kasih Kak. Nah, itu dia tadi video tugas praktek konseling kelompoknya. Sampai jumpa di video-video saya yang berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, videonya kan lama terus gitu orang udah sering. Masa gue sendiri problemnya. Mahasiswa dari luar jurusan BKP. Side eye. Criminal offensive side eye. Diam, blibat.